internal sesama muslim. Orang-orang di luar Islam itu seneng loh deloken antara NU karo Muhammadiyah anteman loh deloken podo-podo NU ini orang sing membuat surat edaran bikin acara hari besar Islam apapun jangan sekali-kali undang Habib. Ya sampai seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini luar biasa. Dari 18 kecamatan kayaknya yang paling istimewa ini Kecamatan Manyang. LP Ma'arifnya luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Husaini. Panitia penyelenggara juga hebat luar biasa. Ya, kenapa? Karena ini yang dapat dijawab. Beribat alaihimulillah pengenama Fukifu illa bihabli minallah wa habli minannas wa baru bihabli minallah wa beribat alaihimul maskanah. Kalau tidak kita jaga keseimbangan antara komunikasi vertikal dengan roh kita dan komunikasi horizontal dengan sesama kita, maka kita termasuk orang-orang yang menderita karena faktanya, hakikatnya kanas umatan wahidah. Makanya dari kita buat nyanyian halal bihalal acara yang mulia bagi umat Islam saat hari raya untuk menghapus dosa. Ayo nyalakan untuk di antara sesama agar di mata Allah kita kembali fitrah. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim.
Mustafa apa elek roh hijau-hijau, roh biru-biru, roh apa-apa. Sampai ini bisa. Rikon, persoalan dengan barang yang Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sampai kanjeng Nabi itu memiliki sebetulnya Rasulullah Khoti'ah, sebetulnya bermakmur akan membuat hatinya tidak bisa kontrol. Mestinya salah satu mutiara yang diberikan oleh Allah itu hayat, rasa malu, karena orang-orang yang memiliki rasa malu ia akan senantiasa melihat dimanapun dia berada, Allah ada di sini. Walillahul masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Tapi ketika kemudiannya dunia itu ada dalam benaknya, atau yuzilul hayat, maka anugerah yang diberikan oleh Allah tadi hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang seperti itu pada akhirnya lupa. Padahal Allah itu tidak melihat esik. Gusti Allah itu tidak melihat bungkus. Yang dilihat oleh Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Ngapain harus melarang kelompok tertentu untuk bertabligh? Ngapain harus mengerahkan kekuatan untuk menghalangi Habib berceramah misalnya? Gusti Allah itu tidak melihat itu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, kadillah performance wala ila ajsamikum, tampilan gerak fisikku, wala ila amwalikum, berbagai macam atribut kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Aslihu qulubakum yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ibu-ibu ini apa? Jagalah hati, jangan kau berdari. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, berterai hidup ini. Bila hati kita hitam, wajah kita tampak kelam, masa depan semakin suram, di akhirat masuk jahanam. Namun bila hati putih, wajah kita tampak bersih, pikiran pun jadi jernih, kelak di surga yang tinggi. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi Aisyah. Dengan surga sakit jauh, namun bila hati bersih kita bisa banyak hati. Insya Allah banyak rezeki di akhirat pastikan Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi Aisyah, liman yaqti apa kayasi rabbana ya Muhammad. Nah, panjenengan ini habis bro, saudara Muhammad ambil ya. Panjenengan ini yang mendapat amanah untuk menjaga
supaya bangsa ini memiliki hati yang bersih, sehingga ikhtilaf ummati rahmatun itu betul-betul menjadi gaya hidupnya, mulai dalam rumah tangga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan lebih dari itu ke kerabat-kerabat. Itu banyak yang tidak sama. Lah, harusnya rekan-rekan kita itu sadar, Indonesia yang diporak-porandakan oleh Belanda, oleh Jepang, oleh tentara sekutu, sekian lama bangsa kita hidup menderita, itu karena mereka berhasil memecah belah kita. Kita ini merupakan negara besar, mayoritas penduduknya muslim, fanatismenya luar biasa tinggi. Tapi kalau sudah dipecah-pecah, maka antara satu dengan yang lain saling berhadapan-hadapan. Pada saat kita lemah, maka negara kita akan menjadi bacaan buat mereka. Kekuatan Amerika, kekuatan Cina, kekuatan Jepang luar biasa. Kalau kita sekalian tetap memiliki komitmen untuk menjaga melalui acara halal bihalal ini, insya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kalau kita sadar apa yang disampaikan oleh Mbak Wahab Hasbullah itu biasnya baik. Saya kemarin diundang di Kecamatan Laren, Sikudang itu organisasi Muhammadiyah bersama-sama naisnya. Saya disuruh membawa grup Posidah. Loh, kan luar biasa ya. Pengaruh rekan-rekan dari Nahdlatul Ulama, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sering dihantam oleh kelompok-kelompok atau oknum tertentu, ternyata pada sisi yang lain mereka sudah banyak. Saya diundang di Surabaya ini, yang namanya Pak Cisoni. Dulu itu tokoh Muhammadiyah. Ketika ada teman-teman yang ziarah ke para wali, yang bersangkutan itu memperoleh data keluarga. Tapi sekarang saya diundang ke lembaganya itu 3 kali. Beliau menjadi santrinya Kak Ihya Ulumuddin di Bojonegoro Malang. Bahkan sekarang itu sudah membiasakan di lembaganya dilaksanakan secara rutin ziarah aulia itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, maka harusnya kita jaga rekan-rekan Nahdlatul Ulama harus menjadi peretas, harus menjadi contoh, terus dikampanyekan. Kalau Allah menyampaikan ketika kita tidak menjaga keseimbangan, sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu masih belum bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ibadah makhluk yang disyariatkan buat kita sekalian itu buahnya horizontal. Ketika kita sekalian berpuasa, coba diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu takin itu ahli surga. Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Hubungan dengan sesama manusia. Jadi otomatis orang itu ketika sholatnya baik, maka insya Allah, apalagi dengan
teman sesama tabiin, dengan tetangga saja, ia tidak akan pernah berpikir untuk balikin ketika dicuekin oleh tetangga. Kenapa? Karena ahli surga itu maka ini al-ghaib wal ma'fina anil mas. Pada saat kita sekalian sholat, buahnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pada saat kita sekalian menunaikan ibadah umroh, ibadah haji, ciri haji yang diterima oleh Allah ita'am ta'am wa tayyibul kalam. Apalagi ketika kita sekalian zakat, infak, sedekah, jelas itu merupakan wujud kepedulian sosial, bentuk komunikasi horizontal. Maka Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang punya inisiatif untuk menyelenggarakan halal ini luar biasa tinggi. Tepuk tangan untuk vaksinasi dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan bangsa yang majmuk ini, kita harus menjadi pioner. Kalau memang ada perbedaan, selesaikan di ruang tertutup. Sekarang ini, ketika masuk ke media sosial, coba sebenarnya yang disampaikan oleh ini Mukilaila, ada orang itu yang gembar-gembor menyampaikan jangan pakai narkoba, anti narkoba, gitu ya. Ini Mukilaila itu sederhana. Sinten Bu, belum jawab, belum dijawab, bahkan Sinten Mahira itu sudah karuan bersama teman. Kenapa? Karena media sosial. Nah, seharusnya pembicaraan tentang perbedaan pandangan antara Habib Nasri dengan Habib Abal itu diselesaikan di internal, di ruang tertutup. Kalau teman-teman sudah sepakat, maka baru kita sampaikan di internal kita. Ini kan sudah di banyak kabupaten sudah membuat edaran larangan ketika melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam, maka dilarang keras mengundang para habaib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelihatannya kecil, tapi orang-orang yang awam adalah bahwa si dukur-dukur ya mono kelakuan, sehingga masyarakat yang ada di bawah itu akhirnya terkena dampaknya, akan menganggap bahwa di tubuh Islam itu ternyata banyak memunculkan masalah. Padahal yang diinginkan oleh Islam itu semuanya menghadirkan keberkahan, semuanya menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu ini yang sudah sering menziarahi wali kutub Bang Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, itu komandannya wali Sakdunya, bukan hanya wali di Jawa, bukan hanya wali di Indonesia, tapi beliau itu pemimpinnya wali di seluruh dunia. Apa perilakunya? Yang pertama, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik ketimbang yang lain. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia ketimbang yang lain. Kepada siapapun, Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf itu senantiasa menghargainya. Kok Nabi Musa saja ketika ketemu dengan anjing yang jelek, sakit, cacat, di benak Nabi Musa merasa aku lebih baik daripada dia. Sudah langsung ditegur oleh Allah, Musa, anjing itu buatanku. Dari awalku menghina anjing itu sama dengan menghina yang membuatnya. Ini dengan anjing, apalagi dengan sesama manusia. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena mereka siap atau tidak siap
mau atau tidak mau akan tumbuh menggantikan kita menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Kalau perbedaan-perbedaan itu semakin dipertajam, maka tidak mungkin ribuan pulau itu akan lepas dari Indonesia. Kayak Timor, ya, kayak di kita itu sudah mulai lepas satu-satu. Alhamdulillah dari rumah, alhamdulillah dari kebiasaan yang kedua suka memberi weh-weh, sodako. Kalau ada tamu itu pasti disiapkan makanan. Tidak pernah dihitung berapa tamunya. Apa sepeda motoran, pakai truk, pakai mobil, apa rombongan bis. Subhanallah, semuanya disiapkan. Sudah memberi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembalikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka somalul min sodakotin kotun, kita diajari untuk menjadi pemberi al-yadul ulya khair min al-yadis sufla. Kita biasakan kita membantu orang lain apapun bentuknya. Mau senyum saja sudah dianggap sedekah. Bapak suku kali Afrika sedekah. Ibu-ibu ini ketika melayani dengan baik suaminya, maka wafi budati ahadikum sedekah. Luar biasa, karena kepedulian kita pada sesama itu yang akan membuat kehidupan kita akan semakin jaya, semakin bahagia dunia akhirat. Walau rajulun aman ila zakahullahu biha izah. Ketika kita sekalian didolimi oleh orang lain, dijelek-jelekan oleh orang lain, maka kita kembalikan kepada Allah. Tidak usah kita hakimi sendiri, karena prinsipnya in asabtu li'am fusikum. Udah dibiarkan aja, biar nanti Allah yang mengurus dia. Habis waktu kita kalau untuk menanggapi, apalagi ketika itu muncul di media sosial langsung ditanggapi. Bapak Ibu sekalian, itu loh, beberapa hari ini disuguhi dengan putusan MK soal sengketa Pilpres jauh sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya, itu sudah beredar. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar, kita harus betul-betul seleksi, tidak gampang komentar. WhatsApp group itu banyak yang justru menjadi bibit perpecahan antara satu dengan yang lain. Kebiasaan yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf ketika didolimi oleh orang lain dengan kalimat, dengan tindakan dan lain-lain, beliau buru-buru memaafkan. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayatnya jelas, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal ghadina wal 'afina 'anil nas. Hadisnya jelas, maka qasamanul musallaqatin qatun wala amadun amadimatin illa zadaqallahu bi'izan wa ma tawaddarajul lillahi ta'ala illa rafa'allahu ta'ala darajatan. Bapak Ibu guru, panjenengan ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Ketika ada 4 kelompok masyarakat yang berebut untuk masuk surga, maka Allah memutuskan bukan orang yang menaikkan ibadah haji, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berjuang di jalan Allah, tapi Bapak Ibu guru. Panjenengan itu di antara 4 pilar negara tegak runtuhnya negara, Imam dunia bi arba'i fisolin. Panjenengan yang pertama bi'ilmil ulama, baru bi'adlil umara, bisyafawatil agniya, bidu'atil fuqara. Maka Bapak Ibu sekalian sudah on the track, sudah berada di jalan yang benar. Insya Allah menurut Rasulullah
panjenengan semua nanti ketika wafat, maka tubuh panjenengan utuh, bumi tidak akan berani menjepit Bapak Ibu sekalian. Semuanya insya Allah wafatnya husnul khotimah dan ditempatkan oleh Allah di surga. Bapak Ibu guru, maka panjenengan saya mohon dengan hormat anak-anak panjenengan yang ada di madrasah itu siapkan dengan sebaik-baiknya. Saya di mana-mana menyampaikan anak-anak saya yang dokter-dokter itu semuanya lulusan madrasah ibtidaiyah, karena memang fondasi pendidikan yang paling pokok yang menjadi jaminan untuk keselamatan, kesuksesan, kemuliaan dunia akhirat adalah pendidikan agama. Bapak Ibu sekalian, sampai kajian pemerintahan akhir aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramahu wa man akramahu faqad jannah. Siapa takdir guru, takdir Rasulullah. Siapa salim guru, salim Rasulullah. Siapa ziarah guru, ziarah Rasulullah. Sama jangan belian toh. Boleh saya satu saya dulu ya. Kamu satu saya. Saudara Muhammad, tak ada di sana ya. Siapa takdir guru, takdir Rasulullah. Siapa salim guru, salim Rasulullah. Siapa ziarah guru, ziarah Rasulullah. Duduk bersama guru, duduk dengan Rasulullah. Kelak di akhirat tempatnya di surga Allah. Sholli wasallim. Baju biru, oh iya. MC-nya siapa? Saya orang Muhammad. Ayo semuanya. Semuanya. Sallallahu alaihi
Digitalisasi kayak gini, Bapak Ibu sekalian juga harus mengikuti ya, supaya pesan-pesan kepada anak itu nyampe, karena anak-anak kita sekalian pengaruh terhadap teknologi itu luar biasa. Jadi saya kalau ketemu dengan anak-anak, saya sampaikan sifatnya murid ingkang bagus, ikuti diamal terus, ambil iku husnudone, marang guru tingkah lakune, ambil iku husnudone, marang guru tingkah lakune, ambil iku husnudone, marang guru tingkah lakune. Itu disampaikan kepada anak-anak, bahkan mereka semuanya hafal, karena kebiasaan itu akan dibentuk melalui ucapan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi karakter ya. Nah di situ kan bagus ya, sama dengan Bapak Ibu sekalian ketika mengajarkan innal mu'al limawat qawi hadiranna layan sohati idahuna lain korona wasbil lidah jika ijafau al-qabibah wa menamidah jika ijafau al-mu'allimah. Sama dengan nuansanya, sama dengan itu, tapi anak-anak ini hafal ya. Nah ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikannya, maka insya Allah pesan itu akan nyampe. Kami hidup melakoni perintah saking guru kaki ikhlas nama selama ini selama ini orang maksiat iku anut hukum syariat. Kami terus tinggal kecerahan saking guru awet dituturan, kaping papat bermakmalam gurune, kaping lima dongake kebagusane. Itu akan mendidik akhlakul karimah. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimah akhlak. Inna kumlantas al-nafas nabi amwalikum fal-jasad bikum hasnu wajidin wa husnu khuluqin. Anak-anak kita itu otaknya udah cerdas, tapi pembinaan mentalnya banyak yang kurang. Nah, ini kelebihan LP Ma'arif luar biasa Pak Husaini ya. Ini kelebihan LP Ma'arif. Nah, ketika berbagai macam kelebihan itu bisa kita ekspos keluar, maka simpati masyarakat itu akan semakin tinggi. Tidak perlu dengan menjelek-menjelekan pendidikan mereka. Juga tidak perlu kita puji-puji mereka, karena masyarakat kita itu masyarakat yang masih relatif awam.
maka kita perlu mengekspos berbagai macam kelebihan kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga lembaga Nahdlatul Ulama pada saatnya nanti akan dapat mengalahkan berbagai macam lembaga yang lain. Tentu kuncinya adalah ibu bapak gurunya. Tak dengar untuk istiqomah dari guru, hati kudu ikhlas, senajan bayarannya orang mati jelas, nanti dompetnya orang mau isi jelas. Yang paling penting awak ini seger. Allahumma cukupkan ini musik maringi Gusti. Oh, enggak berbanding lurus dengan jenis pekerjaan panjenengan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan yakin itu, maka soal-soal afakul berhubungan itu akan tersingkirkan, karena semuanya tidak mungkin terjadi tanpa izin Gusti Allah. Panjenengan itu memilih profesi menjadi guru itu sudah on the track, sudah berada di jalan yang benar. Alhamdulillah, apalagi di lingkungan LP Ma'arif, di lingkungan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, itu mau disebeli dari guru artinya guru senajan bayarannya ada kepada dicekali, terpeyakin rezeki itu urusannya Allah. Yang anak-anak saya itu seperti itu, yang kepala puskesmas, yang di metro, jabatannya Feris, pokoknya rezeki itu urusannya Gusti Allah. Wong bapak ini kan jadi pegawai, kan jadi pejabat, kalau jalur umroh yo sak-saknya bisa, kalau jalur ganti sepeda hotel yo sak-saknya bisa. Omongan perkara jilbab. Kenapa? Karena saya yakin yang ngasih rezeki saya itu bukan jabatan saya, dan rezeki itu tidak berbanding lurus dengan jenis pekerjaannya. Tolong dijaga NKRI ini tetap utuh, kesatuan dan persatuan. Itulah yang akan menghadirkan rahmat anugerah Allah. Inna rahmatan wa tanzilu ala
qaumin fihi qati'an rabbin al-ittihadu asasun najah. Biar yang lain terpecah-pecah nggak apa-apa, tapi warga Nahdliyin lebih-lebih LP Ma'arif harus tetap utuh, solid, kompak. Siap? Ya, kekurangan yang disampaikan Pak Imun untuk bangun rumah sakit tadi itu kecil. Kalau memang kita ini kompak, apalagi yakin mana masalah lebih sodakotin, output nggak sepeser pun yang kita keluarkan untuk sodakot, untuk infak, kecuali kalau disiapkan gantikan oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih baik. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan. Demikian tadi tausiah oleh beliau yang telah mengobati rasa terikat pada beliau, Semester of Education, the motivator of pendidikan. Matur sebangun Abah Muslim, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita semuanya dapat mengambil hikmahnya. Amin Allahumma amin.